Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu dari 7 dosa pokok atau dosa berat, 7 dosa pokok yang dipahami oleh gereja dan juga tentu sebagai satu pengajaran adalah salah satunya iri hati. Iri hati yang merupakan satu kecemburuan, satu kekecewaan atas keuntungan orang lain dan menghendakinya untuk dimilikinya sendiri. Keuntungan itu terhadap orang lain itu dia kecewa kalau orang beruntung, tapi dia ingin memilikinya dengan cara yang tidak adil. Dan Santo Gregorius Agung mengatakan, dengan iri hati maka akan timbul kurang lebih empat hal. Yang pertama, kedengkian. Yang kedua, fitnah. Yang ketiga, hujat. Dan yang keempat adalah kegirangan akan kesengsaraan dan kekecewaan akan keberuntungan. Maksudnya orang lain. Ini kalau di dalam bahasa yang populer adalah dia bahagia melihat orang lain sedih, dia sedih melihat orang lain bahagia. Ini adalah turunan dari dosa iri hati. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, orang Farisi merasa iri akan popularitas Yesus. Mengapa? Karena Yesus mengajar dengan wibawa ilahi. Dia juga mengajar sambil melakukan banyak sekali mujizat. Dan konsekuensinya pengikut Yesus semakin banyak. Dan orang Farisi ini mereka merasa terancam dengan popularitas Yesus. Karena dulunya mereka sangat dihormati, disegani, dikenal, populer. Tetapi dengan kehadiran Yesus mereka merasa Yesus sebagai satu ancaman. Dan mereka mulai bersekongkol untuk menyingkirkan Yesus, tetapi juga terlebih dikatakan dalam bacaan Injil, mereka bersekongkol untuk membunuh dia. Lalu apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus melawan? Tidak. Yesus menyingkir, dikatakan dalam bacaan Injil, Yesus menyingkir tanpa banyak berpikir. Bahwa ketika Yesus menyingkir banyak orang mengikuti dia, itu adalah konsekuensi dari popularitas Yesus. Dan Yesus setelah menyingkir, dia bukan saja meninggalkan orang banyak yang ikut dia, tetapi dikatakan di dalam bacaan Injil tadi, dia menyembuhkan. Berarti setelah Yesus menyingkir orang banyak ikut, dia tidak lalu mengatakan, ya sudahlah, saya tidak mau lagi menyembuhkan, seolah-olah dalam tanda petik ngambek. Tetapi dikatakan dia tetap menyembuhkan mereka semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari Injil ini kita belajar apa? Kurang lebih 3 hal sederhana. Yang pertama, belajar mengalah meski kita tidak salah. Kadangkala kalau kita rasa benar, termasuk saya, kita ngotot setengah mati. Saya benar, kenapa begini. Tetapi kita diajarkan Yesus melakukan hal-hal benar. Tetapi untuk belajar mengalah
meski kita tidak salah adalah sebenarnya belajar mengalah untuk menang. Karena setiap hal yang kita perjuangkan dalam proses-prosesnya akan menuai keindahan pada waktunya. Poin yang kedua, rendah hati meski setengah mati. Dalam artian apa? Sulit untuk menjadi rendah hati. Kadangkala kita suka menonjolkan diri ketika melakukan satu hal, apalagi yang spektakuler. Dan Yesus melakukan banyak hal yang besar, tapi dia bilang, jangan bilang nah. Jangan kalian katakan. Dikatakan dalam bacaan Injil tadi, Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Meski memang dia sudah populer. Kita dituntut untuk belajar rendah hati dalam segala perbuatan-perbuatan baik kita. Tidak serta-merta menonjolkan diri karena telah melakukan hal-hal besar. Dan ini secara manusiawi begitu sulit. Dan yang ketiga, berharap menang meski jalannya tidak selalu senang. Inilah yang digarisbawahi dalam akhir Injil hari ini. Bahwa kita berharap dalam pengharapan Kristiani bahkan ketika tidak ada alasan untuk berharap. Itulah pengharapan Kristiani. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ketika pengalaman-pengalaman hidup kita dalam masa-masa sulit, ada momen-momen tertentu yang kita hadapi di dalam kehidupan, mungkin sampai pada titik terendah di dalam pengalaman pergumulan hidup, maka kita diingatkan dengan satu ayat pengharapan ini, bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga perenungan sederhana ini membantu juga kita di dalam mengembangkan iman, pengharapan, dan kasih kita. Terlebih dalam hari-hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya agar apa yang sudah kita hidupi, kita hayati, boleh juga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Semoga demikian.